Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita bertemu kembali lagi dengan Ibu yaitu Bu Susi Nurmaria. Di sini kita akan menjelaskan tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 9 MTS. Di sini kita akan belajar tentang materi sejarah masuknya Islam di Nusantara. Sebelum masuk ke materi, kita lihat peta konsepnya dulu ya anak-anak. Nah, di sini ada peta konsep sejarah masuknya Islam di Nusantara. Di mana di sini ada 5 jalur masuknya Islam ke Indonesia, ada teori masuknya Islam di Nusantara, waktu periodisasi dan bukti-bukti lain masuknya Islam di Indonesia, dan akulturasi budaya Islam di Indonesia sebagai dampak dakwah ajaran Islam dan perkembangan Islam di wilayah Indonesia. Kita lihat di sini ada peta penyebaran Islam di Indonesia, di mana di sini ada peta Indonesia dengan adanya di sini ada warna hijau muda, itu adalah peta Indonesia, di mana dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian di sini ada peta lagi dengan bentuk pelayaran, di mana menggunakan laut ya untuk penyebaran agama Islam. Dan di sini ada gambar lagi para penyebar Islam. Nah, ini ada lagi. Nah, sekarang masuk ke materi sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, di sini kita pelajari dulu apa sih itu sejarah. Sejarah menurut bahasa Inggris yaitu history, artinya adalah kejadian pada masa lampau umat manusia. Sejarah secara harfiah berasal dari kata Arab, yaitu syajaratun, yang artinya adalah pohon. Di mana istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Penggunaan kata tersebut dalam konteks masa lalu mengacu pada pohon silsilah. Nah, di sini pohon memiliki makna pertumbuhan yang terjadi terus-menerus. Berawal dari akar, kemudian ada ranting, ada dahan, ada daun, ada bunga, dan hasil buahnya seperti peristiwa sejarah. Pertumbuhan pada seluruh bagian pohon dapat diartikan sebagai keturunan atau asal-usul dan silsilah. Nah, sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia, kemudian menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara, tidak memakan waktu yang sangat singkat, melainkan dengan waktu yang sangat panjang, kemudian pada saat sejak zaman kerajaan. Nah, mana di sini nanti akan ada faktor-faktornya. Kemudian ada teori-teorinya yang akan kita bahas. Nah, di sini ada faktor-faktor bagaimana Islam itu tumbuh dan berkembang begitu pesat di Nusantara atau di negara Indonesia. Di mana faktor-faktornya atau syarat-syarat untuk memeluk agama Islam itu sangat mudah. Yang pertama, Islam tidak mengenal pembagian kasta sebagaimana ajaran agama yang telah berkembang sebelumnya di Nusantara. Kemudian, dakwah Islam dilakukan dengan jalan yang damai, bukan dengan cara kekerasan ataupun peperangan. 3. Setiap muslim yang datang ke Nusantara memiliki motivasi untuk berdakwah, menyebarkan ajaran agama Islam. 4. Banyak raja Islam di berbagai wilayah Indonesia ikut berperan aktif melaksanakan dakwah kepada rakyatnya. Dan yang kelima, upacara-upacara dalam agama Islam lebih sederhana dibanding agama sebelum agama Islam masuk. Nah, itu adalah faktor-faktor atau syarat-syarat masuk Islam ke Nusantara yang begitu sangat mudah dan bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, kemudian di sini yang B yaitu jalur masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang namanya jalur Islamisasi, di mana di sini ada jalur perdagangan. Kemudian ada jalur pernikahan atau perkawinan. Ada jalur pendidikan. Kemudian jalur kesenian atau kebudayaan.
kebudayaan. Kemudian ada pendirian kesultanan dan ada jalur tasawuf. Nah, di sini dilihat ada jalur perdagangan. Jalur perdagangan di sini ada para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India ikut andil dalam bagian dalam persebaran agama Islam. Nah, di sini hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran oleh perdagangan dunia, Arab, Persia, dan India pada abad ke-7 hingga 16 Masehi. Nah, Islam masuk ke Indonesia itu mempunyai dua jalur utama, yaitu satu jalur utara, yaitu Arab, itu dari Mekah dan Madinah, kemudian Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, kemudian ke Sri Lanka, dan sampailah ke Indonesia. Kemudian di jalur selatan, yaitu dari Arab, itu Mekah dan Madinah, kemudian ke Yaman, ke Gujarat, ke Sri Lanka, dan sampailah ke Indonesia. Kemudian ada jalur, nah ini ada petanya dulu ya, ini lihat di sini ya, lewat laut pelayaran ya. Kemudian di sini ada jalur pernikahan. Nah, ketika para pedagang Islam itu datang ke Indonesia, mereka tidak akan bisa bolak-balik dari Indonesia ke negara asalnya. Mereka menetap. Kemudian para pedagang muslim dari negara Timur Tengah dan lainnya menjadi pedagang terhormat dan mulai menetap di Nusantara. Bahkan mereka membentuk perkampungan muslim. Nah, ini yang disebut pekojan. Mereka berinteraksi dengan penduduk setempat, mereka tidak membawa serta keluarganya ketika berdagang. Nah, sambil menunggu angin musim untuk berlayar, mereka menetap di kota-kota pantai dan membentuklah perkampungan. Selanjutnya, mereka menikahlah dengan gadis-gadis yang ada di Nusantara dengan syaratnya, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ada jalur pendidikan. Ya, penyebaran agama Islam melalui pengajaran atau pendidikan dilakukanlah dengan membangun pondok-pondok pesantren. Kemudian pendidikan Islam diselenggarakan oleh alim ulama, kemudian para tokoh agama yaitu kiai dan ulama di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita lihat ini jalur pendidikan ya, bisa dilihat lagi belajar, mengaji, kemudian nah di sini kemudian ada jalur kesenian atau kebudayaan. Nah, di sini penyebaran agama Islam melalui kebudayaan banyak ragamnya dapat dilihat dari peninggalan sejarah yang tersebar di Nusantara, yaitu seni kebudayaan diantaranya seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Kemudian ada jalur kesultanan, di mana di sini masyarakat yang telah memeluk Islam kemudian mendirikan sistem pemerintahan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meraih cita-citanya itu. Oleh karena itu, berdirilah kesultanan-kesultanan Islam. Nah, di sini ada lagi, ada yang terakhir adalah jalur tasawuf, di mana di sini kedatangan tasawuf diperkirakan sejak abad ke-13, di mana perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Ya. Kemudian di sini ada teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Ada teori-teorinya yaitu yang dikenal dengan teori Gujarat, teori Mekah, kemudian teori Persia, dan teori Tiongkok. Di mana di sini teori-teori ini akan yang menjadi pembahasan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia. Ada teori Gujarat, Mekah, Persia, dan Tiongkok, di mana pembabakan sejarah Islam dari awal abad ke-7 sampai 13 berkembang sampai ke-16 Masehi. Kemudian di sini ada waktu periodisasi dan bukti-bukti lainnya masuk Islam ke Indonesia. Di mana di sini ada waktu masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, di mana di sini ada beberapa pendapat bahwa pendapat diantaranya itu ada dari Dr. Hamka, kemudian dari Dr. Junaid Pariduri, Zainal Arifin Abbas, dan Profesor Gabriel Ferran dan Profesor Paul Welty, di mana
di sini mengemukakan bahwa kedatangan masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-7. Kemudian ada lagi Islam masuk ke Indonesia abad ke-11, di mana di sini didukung oleh bukti adanya nisan Fatimah binti Maimun di daerah Leran, Gresik. Pada nisan makam tersebut terdapat tulisan berbahasa Arab. Diduga tulisan itu membuat keterangan tentang meninggalnya seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun tahun 1082 Masehi. Artinya, pada akhir abad ke-11, Islam telah masuk ke Indonesia dan berkembang sebelum tahun 1082 Masehi. Kemudian di sini ada Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Ini ada berita dari Ibnu Battuta, kemudian catatan dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Kemudian ada periodisasi masuknya Islam di Indonesia. Di sini ada gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Di mana gelombang pertama di sini adalah membahas tentang akhir abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Kemudian abad ke-6, gelombang kedua, abad ke-6 Hijriah atau 13 Masehi. Kemudian gelombang ketiga, abad ke-9 Hijriah atau ke-16 Masehi. Nah, di sini ada bukti-bukti lain masuknya Islam di Indonesia, yaitu surat Raja Sriwijaya, catatan sejarah kerajaan Tiongkok, makam Fatimah binti Maimun, tahun 1082 Masehi di Leran, Gresik. Kemudian ada berita Jepang, berita Chow Kufei dan berita Ibnu Battuta, kemudian catatan Marco Polo dan nisan makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, sekarang di sini ada akulturasi budaya Indonesia sebagai bentuk dampak dakwah ajaran Islam. Nah, di sini ada yang namanya akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama. Yang mana kebudayaan yang lama itu? Yaitu kebudayaan sebelum adanya agama Islam berkembang di Indonesia, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Nah, datanglah agama Islam, kemudian bagaimana caranya para pendakwah dan penyebar agama Islam itu menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, akhirnya di sini ada wujud akulturasinya di Indonesia, yaitu diantaranya 1. Seni bangunan, 2. Seni rupa, kemudian 3. Aksara dan seni sastra, 4. Seni musik dan lagu, kemudian ada seni tari, seni pertunjukan, sistem pemerintahan, dan sistem kalender. Nah, di sini ada perkembangan Islam di wilayah Indonesia, di mana Islam itu berkembang secara luas. Kemudian di sini ada 1. Perkembangan Islam di Sumatera, perkembangan Islam di Jawa, perkembangan Islam di Kalimantan Selatan, perkembangan Islam di Kalimantan Tengah, perkembangan Islam di Sulawesi, kemudian perkembangan Islam di Maluku. Nah, begitu untuk materi sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Dari Ibu dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.